Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Alia dengan NIM 2303275. Di sini saya akan membuat video dengan tugas konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. Salawat berikan salam, marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana pada kesempatan ini saya akan memulai membuat video untuk tugas mata kuliah saya. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Nah, pembahasan kali ini tuh materi kelima, yaitu tentang konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. Nah, materi ini sangat penting dipahami karena dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah terlepas dari harta, pekerjaan, jual beli, kepemilikan, hingga pemanfaatan kekayaan. Nah, dalam Islam, harta bukan hanya alat untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus digunakan secara benar, halal, dan bermanfaat. Oleh sebab itu, Islam mengatur bagaimana cara memperoleh harta, menggunakan harta, serta menjaga hak kepemilikan agar tidak merugikan orang lain. Nah, ada pembahasan kita meliputi tentang pengertian harta dan kepemilikan dalam Islam. Adapun unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah, sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Dengan memahami materi ini, diharapkan kita mampu menerapkan prinsip ekonomi Islam secara adil, bertanggung jawab, dan sesuai syariat. Nah, yang pertama kita memasuki pengertian harta dan kepemilikan dalam Islam. A. Pengertian harta dalam Islam. Dalam bahasa Arab, harta disebut al-mal. Secara umum, harta adalah segala sesuatu yang bernilai dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Menurut pandangan Islam, harta merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia untuk dipelihara, dimanfaatkan, dan dipergunakan di jalan yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa manusia hanyalah khalifah atau pengelola di bumi, yang artinya kepemilikan manusia terhadap harta sebenarnya bersifat sementara, sedangkan pemilik mutlak seluruh alam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ciri-ciri harta dalam Islam. Harta dalam Islam memiliki beberapa ciri. Antara lain, yang pertama itu dia memiliki nilai manfaat sesuai dia dianggap harta apabila dapat memberikan manfaat bagi manusia. Nah, contohnya rumah untuk tempat tinggal, kendaraan untuk transportasi, uang untuk alat transaksi. Nah, yang kedua, dapat dimiliki dan dikuasai, di mana harta dapat berada dalam kekuasaan seseorang secara sah menurut syariat. Yang ketiga, halal menurut syariat. Tidak semua benda dapat disebut harta dalam Islam apabila diperoleh atau digunakan secara haram. Nah, contoh yang dilarang yaitu hasil riba, uang korupsi, barang curian, dan perdagangan narkoba. Nah, yang keempat, bisa disimpan dan dimanfaatkan. Harta dapat dijaga dan digunakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan manusia. Nah, yang B itu kedudukan harta dalam Islam. Islam tidak melarang manusia menjadi kaya. Bahkan Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras dan mencari rezeki yang halal. Namun, Islam menekankan bahwa harta itu bukan tujuan utama hidup. Karena apa? Karena fungsi harta tuh dalam Islam itu dia ada 4. Yang pertama, sebagai amanah dari Allah. Manusia wajib menjaga dan menggunakan harta secara bertanggung jawab. Yang kedua, sebagai sarana ibadah. Harta dapat digunakan untuk sedekah, zakat, wakaf, dan membantu sesama. Nah, yang ketiga, sebagai ujian kehidupan. Orang kaya maupun miskin sama-sama diuji oleh Allah melalui kondisi ekonominya. Nah, yang keempat, sebagai penunjang kehidupan.
Harta membantu manusia memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Nah, selanjutnya yang C, pengertian kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan dalam Islam disebut al-milkiyah, yaitu hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui syariat sehingga ia memiliki hak untuk memanfaatkan harta tersebut. Namun, hak kepemilikan dalam Islam tidak bersifat mutlak. Islam memberikan batasan agar penggunaan harta tidak merugikan orang lain dan tidak melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun contoh kepemilikan dalam Islam, memiliki rumah hasil kerja keras, memiliki usaha dagang, memiliki kebun atau sawah, dan yang terakhir memiliki kendaraan pribadi. Nah, selanjutnya D, jenis kepemilikan dalam Islam. Yang pertama, satu, kepemilikan individu, yaitu hak seseorang terhadap suatu harta untuk dimanfaatkan secara pribadi. Contohnya rumah pribadi, motor pribadi, tabungan pribadi. Namun penggunaannya harus sesuai dengan syariat Islam. Nah, yang kedua itu kepemilikan umum. Harta yang digunakan bersama untuk kepentingan masyarakat. Contohnya jalan raya, sungai, masjid, dan laut. Kepemilikan umum tidak boleh dikuasai oleh individu, tapi demi kepentingan individu tertentu demi kepentingan pribadi. Yang ketiga, kepemilikan negara. Harta yang dikelola pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Contohnya kayak pajak negara, hasil tambang negara, aset pemerintah, dan negara wajib mengelola hal tersebut secara adil dan transparan. Yang kedua, unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah. Nah, dalam ekonomi syariah, hak milik memiliki beberapa unsur penting agar kepemilikan dianggap sah menurut Islam. Yang A, pemilik harta. Harus ada pihak yang memiliki harta secara jelas dan sah. Nah, contohnya itu individu, kelompok, negara. Pemilik mempunyai hak menggunakan harta sesuai atau syariatnya, sesuai aturan syariat. Nah, yang B, objek yang dimiliki. Objek atau barang yang dimiliki harus halal, bernilai, dapat dimanfaatkan. Barang haram tidak diakui sebagai objek kepemilikan yang sah. Nah, contohnya itu kayak minuman keras tidak boleh diperjualbelikan. Barang hasil curian tidak sah dimiliki. Yang C, cara memperoleh harta. Nah, Islam sangat memperhatikan cara mendapatkan harta. Harta harus diperoleh dengan jujur, halal, tidak merugikan orang lain, cara yang tidak merugikan orang lain. Adapun cara yang dilarang yaitu riba, penipuan, korupsi, dan judi serta pencurian. Masuk ke D, hak memanfaatkan harta. Nah, pemilik boleh memanfaatkan hartanya tetapi memiliki batasannya. Nah, contohnya itu tidak boleh boros, tidak boleh merusak lingkungan, tidak boleh digunakan maksiat. Islam mengajarkan keseimbangan dalam menggunakan harta. Selanjutnya tuh tanggung jawab sosial. Dalam Islam, harta memiliki fungsi sosial. Artinya, sebagian harta orang mampu terhadap hak orang lain seperti fakir miskin, anak yatim, orang yang membutuhkan. Karena itu, Islam diwajibkan zakat, sedekah, infak, dan yang terakhir tuh wakaf. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya, yang dimana materinya tuh sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Nah, Islam menjelaskan beberapa sebab seseorang dapat memiliki harta secara sah. Yang pertama itu dia A, bekerja atau berusaha. Bekerja
adalah sebab utama kepemilikan dalam Islam. Contohnya itu seperti berdagang, kedua bertani, ketiga menjadi pegawai, keempat membuka usaha, dan Islam menghargai kerja keras dan melarang memperoleh harta dengan cara instan yang haram. Selanjutnya tuh yang B, warisan. Seorang yang memiliki harta karena menerima warisan dari keluarga yang meninggal dunia. Nah, pembagian warisan dalam Islam itu sudah diatur secara jelas agar adil dan tidak menimbulkan konflik keluarga. Yang C itu hibah dan hadiah. Hibah adalah pemberian sukarela kepada anak atau hadiah dari teman. Nah, bantuan kepada orang lain. Islam menganjurkan saling memberi untuk mempererat hubungan sosial. Selanjutnya itu dia yang keempat itu dia atau yang ke D itu dia jual beli. Nah, melalui transaksi jual beli yang sah itu dia seorang itu dapat memiliki sesuatu barang. Nah, kan itu dia ada syarat jualnya. Nah, syarat jual dalam Islam itu ada penjual dan ada pembeli. Terus itu barangnya tuh harus halal, tidak boleh dari barang curian seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Tidak ada penipuan yang dimana barangnya itu betul-betul harus jujur mereviewnya. Nanti kalau misalnya dibilang bagus ya harus bagus, jangan kita bilang bagus ternyata barang itu busuk, itu tidak boleh. Baru itu dilakukan suka sama suka. Nah, selanjutnya itu menghidupkan tanah mati. Dalam Islam, seseorang dapat memiliki tanah yang sebelumnya tidak dimanfaatkan lalu diolah menjadi produktif. Contohnya itu membuka lahan pertanian, di mana dia bisa menanam atau menanam segala jenis pertanian di kebun tersebut, mengelola tanah yang kosong. Nah, hal ini menunjukkan Islam itu mendukung produktivitas ekonomi. Nah, yang selanjutnya tuh yang terakhir tuh wakaf dan juga wasiat. Yang dimana seseorang juga dapat menerima kepemilikan melalui wasiat. Wakaf tertentu yang diperbolehkan syariat, namun pelaksanaannya itu harus sesuai hukum Islam. Nah, terus tuh yang terakhir tuh penerapan konsep harta dalam kehidupan modern. Dalam kehidupan saat ini, konsep harta dan kepemilikan Islam sangat relevan. Adapun contohnya, yang dimana mencari pekerjaan halal, menghindari pinjaman berbunga tinggi, tidak melakukan korupsi, menggunakan uang secara bijak, membayar zakat tepat waktu, membantu masyarakat miskin di era modern. Banyak orang menjadikan harta sebagai simbol kesuksesan tanpa memperhatikan halal dan haram. Islam mengingatkan bahwa keberkahan lebih penting daripada jumlah kekayaan. Dalam Islam, salawat berikan salam, marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana pada kesempatan ini saya akan memulai membuat video untuk tugas mata kuliah saya. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Nah, pembahasan kali ini tuh materi kelima, yaitu tentang konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. Nah, materi ini sangat penting dipahami karena dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak pernah terlepas dari harta, pekerjaan, jual beli, kepemilikan, hingga pemanfaatan kekayaan. Nah, dalam Islam, harta bukan hanya alat untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus digunakan secara benar, halal dan bermanfaat. Oleh sebab itu, Islam mengatur bagaimana cara memperoleh harta, menggunakan harta, serta menjaga hak kepemilikan agar tidak merugikan orang lain. Nah, ada pembahasan kita meliputi tentang pengertian harta dan kepemilikan dalam Islam. Adapun unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah. Sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah.
Dengan memahami materi ini, diharapkan kita mampu menerapkan prinsip ekonomi Islam secara adil, bertanggung jawab, dan sesuai syariat. Nah, yang pertama kita memasuki pengertian harta dan kepemilikan dalam Islam. A. Pengertian harta dalam Islam. Dalam bahasa Arab, harta disebut al-mal. Secara umum, harta adalah segala sesuatu yang bernilai dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Menurut pandangan Islam, harta merupakan karunia Allah SWT yang diberikan kepada manusia untuk dipelihara, dimanfaatkan, dan dipergunakan di jalan yang benar. Allah SWT berfirman bahwa manusia hanyalah khalifah atau pengelola di bumi, yang artinya kepemilikan manusia terhadap harta sebenarnya bersifat sementara, sedangkan pemilik mutlak seluruh alam adalah Allah SWT. Nah, ciri-ciri harta dalam Islam. Harta dalam Islam memiliki beberapa ciri. Antara lain, yang pertama itu dia memiliki nilai manfaat sesuai dia dianggap harta apabila dapat memberikan manfaat bagi manusia. Nah, contohnya rumah untuk tempat tinggal, kendaraan untuk transportasi, uang untuk alat transaksi. Nah, yang kedua, dapat dimiliki dan dikuasai, yang dimana harta dapat berada dalam kekuasaan seseorang secara sah menurut syariat. Yang ketiga, halal menurut syariat. Tidak semua benda dapat disebut harta dalam Islam apabila diperoleh atau digunakan secara haram. Nah, contoh yang dilarang yaitu hasil riba, uang korupsi, barang curian, dan perdagangan narkoba. Nah, yang keempat, bisa disimpan dan dimanfaatkan. Harta dapat dijaga dan digunakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan manusia. Nah, yang B itu kedudukan harta dalam Islam. Islam tidak melarang manusia menjadi kaya. Bahkan Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras dan mencari rezeki yang halal. Namun, Islam menekankan bahwa harta itu bukan tujuan utama hidup. Karena apa? Karena fungsi harta tuh dalam Islam itu dia ada 4. Yang pertama, sebagai amanah dari Allah. Manusia wajib menjaga dan menggunakan harta secara bertanggung jawab. Yang kedua, sebagai sarana ibadah. Harta dapat digunakan untuk sedekah, zakat, wakaf, dan membantu sesama. Nah, yang ketiga, sebagai ujian kehidupan. Orang kaya maupun miskin sama-sama diuji oleh Allah melalui kondisi ekonominya. Nah, yang keempat, sebagai penunjang kehidupan. Harta membantu manusia memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Nah, selanjutnya yang C, pengertian kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan dalam Islam disebut al-milkiyah, yaitu hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui syariat sehingga ia memiliki hak untuk memanfaatkan harta tersebut. Namun, hak kepemilikan dalam Islam tidak bersifat mutlak. Islam memberikan batasan agar penggunaan harta tidak merugikan orang lain dan tidak melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun contoh kepemilikan dalam Islam, memiliki rumah hasil kerja keras, memiliki usaha dagang, memiliki kebun atau sawah, dan yang terakhir memiliki kendaraan pribadi. Nah, selanjutnya D, jenis kepemilikan dalam Islam. Yang pertama, 1. Kepemilikan individu, yaitu hak seseorang terhadap suatu harta untuk dimanfaatkan secara pribadi. Contohnya rumah pribadi, motor pribadi, tabungan pribadi. Namun penggunaannya harus sesuai dengan syariat Islam. Nah, yang kedua itu kepemilikan umum. Harta yang digunakan bersama untuk kepentingan masyarakat. Contohnya jalan raya, sungai, masjid, dan laut.
Kepemilikan umum tidak boleh dikuasai oleh individu, tapi demi kepentingan individu tertentu demi kepentingan pribadi. Yang ketiga, kepemilikan negara. Harta yang dikelola pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Contohnya kayak pajak negara, hasil tambang negara, aset pemerintah, dan negara wajib mengelola hal tersebut secara adil dan transparan. Yang kedua, unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah. Nah, dalam ekonomi syariah, hak milik memiliki beberapa unsur penting agar kepemilikan dianggap sah menurut Islam. Yang A, pemilik harta. Harus ada pihak yang memiliki harta secara jelas dan sah. Nah, contohnya itu individu, kelompok, negara. Pemilik mempunyai hak menggunakan harta sesuai atau syariatnya, sesuai aturan syariat. Nah, yang B, objek yang dimiliki. Objek atau barang yang dimiliki harus halal, bernilai, dapat dimanfaatkan. Barang haram tidak diakui sebagai objek kepemilikan yang sah. Nah, contohnya itu kayak minuman keras tidak boleh diperjualbelikan. Barang hasil curian tidak sah dimiliki. Yang C, cara memperoleh harta. Nah, Islam sangat memperhatikan cara mendapatkan harta. Harta harus diperoleh dengan jujur, halal, tidak merugikan orang lain, cara yang tidak merugikan orang lain. Adapun cara yang dilarang yaitu riba, penipuan, korupsi, dan judi serta pencurian. Masuk ke D, hak memanfaatkan harta. Nah, pemilik boleh memanfaatkan hartanya tetapi memiliki batasannya. Nah, contohnya itu tidak boleh boros, tidak boleh merusak lingkungan, tidak boleh digunakan maksiat. Islam mengajarkan keseimbangan dalam menggunakan harta. Selanjutnya tuh tanggung jawab sosial. Dalam Islam, harta memiliki fungsi sosial. Artinya, sebagian harta orang mampu terhadap hak orang lain seperti fakir miskin, anak yatim, orang yang membutuhkan. Karena itu, Islam diwajibkan zakat, sedekah, infak, dan yang terakhir tuh wakaf. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya, yang dimana materinya tuh sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Nah, Islam menjelaskan beberapa sebab seseorang dapat memiliki harta secara sah. Yang pertama itu dia A, bekerja atau berusaha. Bekerja adalah sebab utama kepemilikan dalam Islam. Contohnya itu seperti berdagang, kedua bertani, ketiga menjadi pegawai, keempat membuka usaha, dan Islam menghargai kerja keras dan melarang memperoleh harta dengan cara instan yang haram. Selanjutnya tuh yang B, warisan. Seorang yang memiliki harta karena menerima warisan dari keluarga yang meninggal dunia. Nah, pembagian warisan dalam Islam itu sudah diatur secara jelas agar adil dan tidak menimbulkan konflik keluarga. Yang C itu hibah dan hadiah. Hibah adalah pemberian sukarela kepada anak atau hadiah dari teman. Nah, bantuan kepada orang lain. Islam menganjurkan saling memberi untuk mempererat hubungan sosial. Selanjutnya itu dia yang keempat itu dia atau yang ke D itu dia jual beli. Nah, melalui transaksi jual beli yang sah itu dia seorang itu dapat memiliki sesuatu barang. Nah, kan itu dia ada syarat jualnya. Nah, syarat jual dalam Islam itu ada penjual dan ada pembeli. Terus itu barangnya tuh harus halal, tidak boleh dari barang curian seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Tidak ada penipuan yang dimana barangnya itu betul-betul harus jujur mereviewnya.
Nanti kalau misalnya dibilang bagus ya harus bagus, jangan kita bilang bagus ternyata barang itu busuk, itu tidak boleh. Baru itu dilakukan suka sama suka. Nah, selanjutnya itu menghidupkan tanah mati. Dalam Islam, seseorang dapat memiliki tanah yang sebelumnya tidak dimanfaatkan lalu diolah menjadi produktif. Contohnya itu membuka lahan pertanian, di mana dia bisa menanam atau menanam segala jenis pertanian di kebun tersebut, mengelola tanah yang kosong. Nah, hal ini menunjukkan Islam itu mendukung produktivitas ekonomi. Nah, yang selanjutnya tuh yang terakhir tuh wakaf dan juga wasiat. Yang dimana seseorang juga dapat menerima kepemilikan melalui wasiat. Wakaf tertentu yang diperbolehkan syariat, namun pelaksanaannya itu harus sesuai hukum Islam. Nah, dalam terus tuh yang terakhir tuh penerapan konsep harta dalam kehidupan modern. Dalam kehidupan saat ini, konsep harta dan kepemilikan Islam sangat relevan. Adapun contohnya, yang dimana mencari pekerjaan halal, menghindari pinjaman berbunga tinggi, tidak melakukan korupsi, menggunakan uang secara bijak, membayar zakat tepat waktu, membantu masyarakat miskin di era modern. Banyak orang menjadikan harta sebagai simbol kesuksesan tanpa memperhatikan halal dan haram. Islam mengingatkan bahwa keberkahan lebih penting daripada jumlah kekayaan. Islam tidak melarang manusia menjadi kaya. Bahkan Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras dan mencari rezeki yang halal. Namun, Islam menekankan bahwa harta itu bukan tujuan utama hidup. Karena apa? Karena fungsi harta tuh dalam Islam itu dia ada 4. Yang pertama, sebagai amanah dari Allah. Manusia wajib menjaga dan menggunakan harta secara bertanggung jawab. Yang kedua, sebagai sarana ibadah. Harta dapat digunakan untuk sedekah, zakat, wakaf, dan membantu sesama. Nah, yang ketiga, sebagai ujian kehidupan. Orang kaya maupun miskin sama-sama diuji oleh Allah melalui kondisi ekonominya. Nah, yang keempat, sebagai penunjang kehidupan. Harta membantu manusia memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Nah, selanjutnya yang C, pengertian kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan dalam Islam disebut al-milkiyah, yaitu hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui syariat sehingga ia memiliki hak untuk memanfaatkan harta tersebut. Namun, hak kepemilikan dalam Islam tidak bersifat mutlak. Islam memberikan batasan agar penggunaan harta tidak merugikan orang lain dan tidak melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun contoh kepemilikan dalam Islam, memiliki rumah hasil kerja keras, memiliki usaha dagang, memiliki kebun atau sawah, dan yang terakhir memiliki kendaraan pribadi. Nah, selanjutnya D, jenis kepemilikan dalam Islam. Yang pertama, 1. Kepemilikan individu, yaitu hak seseorang terhadap suatu harta untuk dimanfaatkan secara pribadi. Contohnya rumah pribadi, motor pribadi, tabungan pribadi. Namun penggunaannya harus sesuai dengan syariat Islam. Nah, yang kedua itu kepemilikan umum. Harta yang digunakan bersama untuk kepentingan masyarakat. Contohnya jalan raya, sungai, masjid, dan laut. Kepemilikan umum tidak boleh dikuasai oleh individu, tapi demi kepentingan individu tertentu demi kepentingan pribadi. Yang ketiga, kepemilikan negara. Harta yang dikelola pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Contohnya kayak pajak negara, hasil tambang negara, aset pemerintah, dan negara wajib mengelola hal tersebut secara adil dan transparan.
Yang kedua, unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah. Nah, dalam ekonomi syariah, hak milik memiliki beberapa unsur penting agar kepemilikan dianggap sah menurut Islam. Yang A, pemilik harta. Harus ada pihak yang memiliki harta secara jelas dan sah. Nah, contohnya itu individu, kelompok, negara. Pemilik mempunyai hak menggunakan harta sesuai atau syariatnya, sesuai aturan syariat. Nah, yang B, objek yang dimiliki. Objek atau barang yang dimiliki harus halal, bernilai, dapat dimanfaatkan. Barang haram tidak diakui sebagai objek kepemilikan yang sah. Nah, contohnya itu kayak minuman keras tidak boleh diperjualbelikan. Barang hasil curian tidak sah dimiliki. Yang C, cara memperoleh harta. Nah, Islam sangat memperhatikan cara mendapatkan harta. Harta harus diperoleh dengan jujur, halal, tidak merugikan orang lain, cara yang tidak merugikan orang lain. Adapun cara yang dilarang yaitu riba, penipuan, korupsi, dan judi serta pencurian. Masuk ke D, hak memanfaatkan harta. Nah, pemilik boleh memanfaatkan hartanya tetapi memiliki batasannya. Nah, contohnya itu tidak boleh boros, tidak boleh merusak lingkungan, tidak boleh digunakan maksiat. Islam mengajarkan keseimbangan dalam menggunakan harta. Selanjutnya tuh tanggung jawab sosial. Dalam Islam, harta memiliki fungsi sosial, artinya sebagian harta orang mampu terhadap hak orang lain seperti fakir miskin, anak yatim, orang yang membutuhkan. Karena itu Islam diwajibkan zakat, sedekah, infak, dan yang terakhir tuh wakaf. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya, yang dimana materinya tuh sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Nah, Islam menjelaskan beberapa sebab seseorang dapat memiliki harta secara sah. Yang pertama itu dia A, bekerja atau berusaha. Bekerja adalah sebab utama kepemilikan dalam Islam. Contohnya itu seperti berdagang, kedua bertani, ketiga menjadi pegawai, keempat membuka usaha, dan Islam menghargai kerja keras dan melarang memperoleh harta dengan cara instan yang haram. Selanjutnya tuh yang B, warisan. Seorang yang memiliki harta karena menerima warisan dari keluarga yang meninggal dunia. Nah, pembagian warisan dalam Islam itu sudah diatur secara jelas agar adil dan tidak menimbulkan konflik keluarga. Yang C itu hibah dan hadiah. Hibah adalah pemberian sukarela kepada anak atau hadiah dari teman. Nah, bantuan kepada orang lain. Islam menganjurkan saling memberi untuk mempererat hubungan sosial. Selanjutnya itu dia yang keempat itu dia atau yang ke D itu dia jual beli. Nah, melalui transaksi jual beli yang sah itu dia seorang itu dapat memiliki sesuatu barang. Nah, kan itu dia ada syarat jualnya. Nah, syarat jual dalam Islam itu ada penjual dan ada pembeli. Terus itu barangnya tuh harus halal, tidak boleh dari barang curian seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Tidak ada penipuan yang dimana barangnya itu betul-betul harus jujur mereviewnya. Nanti kalau misalnya dibilang bagus ya harus bagus, jangan kita bilang bagus ternyata barang itu busuk, itu tidak boleh. Baru itu dilakukan suka sama suka. Nah, selanjutnya itu menghidupkan tanah mati. Dalam Islam, seseorang dapat memiliki tanah yang sebelumnya tidak dimanfaatkan lalu diolah menjadi produktif. Contohnya itu membuka lahan pertanian, di mana dia bisa menanam atau menanam segala jenis
pertanian di kebun tersebut, mengelola tanah yang kosong. Nah, hal ini menunjukkan Islam itu mendukung produktivitas ekonomi. Nah, yang selanjutnya tuh yang terakhir tuh wakaf dan juga wasiat. Yang dimana seseorang juga dapat menerima kepemilikan melalui wasiat. Wakaf tertentu yang diperbolehkan syariat, namun pelaksanaannya itu harus sesuai hukum Islam. Nah, dalam terus tuh yang terakhir tuh penerapan konsep harta dalam kehidupan modern. Dalam kehidupan saat ini, konsep harta dan kepemilikan Islam sangat relevan. Adapun contohnya, yang dimana mencari pekerjaan halal, menghindari pinjaman berbunga tinggi, tidak melakukan korupsi, menggunakan uang secara bijak, membayar zakat tepat waktu, membantu masyarakat miskin di era modern. Banyak orang menjadikan harta sebagai simbol kesuksesan tanpa memperhatikan halal dan haram. Islam mengingatkan bahwa keberkahan lebih penting daripada jumlah kekayaan. Baik, kesimpulan yang dapat dipahami bahwa harta dalam Islam merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus diperoleh dan digunakan secara halal. Kepemilikan dalam Islam diakui tetapi tidak bersifat mutlak karena tetap terikat aturan syariat dan tanggung jawab sosial. Hak milik dalam ekonomi syariah memiliki unsur penting seperti pemilik objek harta, cara memperoleh, hak memanfaatkan, dan tanggung jawab sosial. Sebab kepemilikan dalam Islam dapat melalui kerja, warisan, hibah, jual beli, dan cara-cara halal lainnya. Dengan konsep ini, umat Islam diharapkan mampu menggunakan harta secara bijak, adil, dan penuh tanggung jawab. Dalam Islam, memiliki rumah hasil kerja keras, memiliki usaha dagang, memiliki kebun atau sawah, dan yang terakhir memiliki kendaraan pribadi. Nah, selanjutnya D. Jenis kepemilikan dalam Islam. Yang pertama, satu, kepemilikan individu, yaitu hak seseorang terhadap suatu harta untuk dimanfaatkan secara pribadi. Contohnya rumah pribadi, motor pribadi, tabungan pribadi. Namun penggunaannya harus sesuai dengan syariat Islam. Nah, yang kedua itu kepemilikan umum, harta yang digunakan bersama untuk kepentingan masyarakat. Contohnya jalan raya, sungai, masjid, dan laut. Kepemilikan umum tidak boleh dikuasai oleh individu, tapi demi kepentingan individu tertentu demi kepentingan pribadi. Yang ketiga, kepemilikan negara. Harta yang dikelola pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Contohnya kayak pajak negara, hasil tambang negara, aset pemerintah, dan negara wajib mengelola hal tersebut secara adil dan transparan. Yang kedua, unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah. Nah, dalam ekonomi syariah, hak milik memiliki beberapa unsur penting agar kepemilikan dianggap sah menurut Islam. Yang A, pemilik harta. Harus ada pihak yang memiliki harta secara jelas dan sah. Nah, contohnya itu individu, kelompok, negara. Pemilik mempunyai hak menggunakan harta sesuai atau syariatnya, sesuai aturan syariat. Nah, yang B, objek yang dimiliki. Objek atau barang yang dimiliki harus halal, bernilai, dapat dimanfaatkan. Barang haram tidak diakui sebagai objek kepemilikan yang sah. Nah, contohnya itu kayak minuman keras tidak boleh diperjualbelikan. Barang hasil curian tidak sah dimiliki. Yang C, cara memperoleh harta. Nah, Islam sangat memperhatikan cara mendapatkan harta. Harta harus diperoleh dengan jujur, halal, tidak merugikan orang lain, cara yang tidak merugikan orang lain. Adapun cara yang dilarang yaitu riba, penipuan, korupsi, dan judi serta pencurian. Masuk ke D, hak memanfaatkan harta. Nah, pemilik boleh memanfaatkan hartanya tetapi memiliki batasannya. Nah, contohnya itu tidak boleh boros, tidak boleh merusak lingkungan, tidak boleh digunakan maksiat. Islam mengajarkan keseimbangan dalam menggunakan harta. Selanjutnya tuh E, tanggung jawab sosial. Dalam Islam, harta memiliki fungsi sosial. Artinya, sebagian harta orang mampu terhadap hak orang lain seperti fakir miskin, anak yatim, orang yang membutuhkan. Karena itu, Islam diwajibkan zakat, sedekah, infak, dan yang terakhir tuh wakaf. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya.
yang dimana materinya tuh sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Nah, Islam menjelaskan beberapa sebab seseorang dapat memiliki harta secara sah. Yang pertama itu dia A. Bekerja atau berusaha. Bekerja adalah sebab utama kepemilikan dalam Islam. Contohnya itu seperti berdagang, kedua bertani, ketiga menjadi pegawai, keempat membuka usaha, dan Islam menghargai kerja keras dan melarang memperoleh harta dengan cara instan yang haram. Selanjutnya tuh yang B, warisan. Seorang yang memiliki harta karena menerima warisan dari keluarga yang meninggal dunia. Nah, pembagian warisan dalam Islam itu sudah diatur secara jelas agar adil dan tidak menimbulkan konflik keluarga. Yang C itu hibah dan hadiah. Hibah adalah pemberian sukarela kepada anak atau hadiah dari teman. Nah, bantuan kepada orang lain. Islam menganjurkan saling memberi untuk mempererat hubungan sosial. Selanjutnya itu dia yang keempat itu dia atau yang ke D itu dia jual beli. Nah, melalui transaksi jual beli yang sah itu dia seorang itu dapat memiliki sesuatu barang. Nah, kan itu dia ada syarat jualnya. Nah, syarat jual dalam Islam itu ada penjual dan ada pembeli. Terus itu barangnya tuh harus halal, tidak boleh dari barang curian. Seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Tidak ada penipuan yang dimana barangnya itu betul-betul harus jujur mereviewnya. Nanti kalau misalnya dibilang bagus ya harus bagus. Jangan kita bilang bagus ternyata barang itu busuk, itu tidak boleh. Baru itu dilakukan suka sama suka. Nah, selanjutnya itu menghidupkan tanah mati. Dalam Islam, seseorang dapat memiliki tanah yang sebelumnya tidak dimanfaatkan lalu diolah menjadi produktif. Contohnya itu membuka lahan pertanian, di mana dia bisa menanam atau menanam segala jenis pertanian di kebun tersebut, mengelola tanah yang kosong. Nah, hal ini menunjukkan Islam itu mendukung produktivitas ekonomi. Nah, yang selanjutnya tuh yang terakhir tuh wakaf dan juga wasiat. Yang dimana seseorang juga dapat menerima kepemilikan melalui wasiat. Wakaf tertentu yang diperbolehkan syariat, namun pelaksanaannya itu harus sesuai hukum Islam. Nah, terus tuh yang terakhir tuh penerapan konsep harta dalam kehidupan modern. Dalam kehidupan saat ini, konsep harta dan kepemilikan Islam sangat relevan. Adapun contohnya, yang dimana mencari pekerjaan halal, menghindari pinjaman berbunga tinggi, tidak melakukan korupsi, menggunakan uang secara bijak, membayar zakat tepat waktu, membantu masyarakat miskin di era modern. Banyak orang menjadikan harta sebagai simbol kesuksesan tanpa memperhatikan halal dan haram. Islam mengingatkan bahwa keberkahan lebih penting daripada jumlah kekayaan. Harta dapat dijaga dan digunakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan manusia. Nah, yang B itu kedudukan harta dalam Islam. Islam tidak melarang manusia menjadi kaya. Bahkan Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras dan mencari rezeki yang halal. Namun, Islam menekankan bahwa harta itu bukan tujuan utama hidup. Karena apa? Karena fungsi harta tuh dalam Islam itu dia ada 4. Yang pertama, sebagai amanah dari Allah. Manusia wajib menjaga dan menggunakan harta secara bertanggung jawab. Yang kedua, sebagai sarana ibadah. Harta dapat digunakan untuk sedekah, zakat, wakaf, dan membantu sesama. Nah, yang ketiga sebagai ujian kehidupan. Orang kaya maupun miskin sama-sama diuji oleh Allah melalui kondisi ekonominya. Nah, yang keempat sebagai penunjang kehidupan. Harta membantu manusia memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Nah, selanjutnya yang C, pengertian kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan dalam Islam disebut al-milkiyah, yaitu hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui syariat sehingga ia memiliki hak untuk memanfaatkan harta tersebut. Namun, hak kepemilikan dalam Islam tidak bersifat mutlak. Islam memberikan batasan agar penggunaan harta tidak merugikan orang lain dan tidak melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, adapun contoh kepemilikan dalam Islam, memiliki rumah hasil kerja keras, memiliki usaha dagang, memiliki kebun atau sawah, dan yang terakhir memiliki kendaraan pribadi. Nah, selanjutnya D. Jenis kepemilikan dalam Islam. Yang pertama, satu, kepemilikan individu, yaitu hak seseorang terhadap suatu harta untuk dimanfaatkan secara pribadi. Contohnya rumah pribadi, motor pribadi, tabungan pribadi. Namun penggunaannya harus sesuai dengan syariat Islam. Nah, yang kedua itu kepemilikan umum. Harta yang digunakan bersama untuk kepentingan masyarakat. Contohnya jalan raya, sungai, masjid, dan laut. Kepemilikan umum tidak boleh dikuasai oleh individu, tapi demi kepentingan individu tertentu demi kepentingan pribadi. Yang ketiga, kepemilikan negara. Harta yang dikelola pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Contohnya kayak pajak negara, hasil tambang negara, aset pemerintah, dan negara wajib mengelola hal tersebut secara adil dan transparan. Yang kedua, unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah. Nah, dalam ekonomi syariah, hak milik memiliki beberapa unsur penting agar kepemilikan dianggap sah menurut Islam. Yang A, pemilik harta. Harus ada pihak yang memiliki harta secara jelas dan sah. Nah, contohnya itu individu, kelompok, negara. Pemilik mempunyai hak menggunakan harta sesuai atau syariatnya, sesuai aturan syariat. Nah, yang B, objek yang dimiliki. Objek atau barang yang dimiliki harus halal, bernilai, dapat dimanfaatkan. Barang haram tidak diakui sebagai objek kepemilikan yang sah. Nah, contohnya itu kayak minuman keras tidak boleh diperjualbelikan. Barang hasil curian tidak sah dimiliki. Yang C, cara memperoleh harta. Nah, Islam sangat memperhatikan cara mendapatkan harta. Harta harus diperoleh dengan jujur, halal, tidak merugikan orang lain, cara yang tidak merugikan orang lain. Adapun cara yang dilarang yaitu riba, penipuan, korupsi, dan judi serta pencurian. Masuk ke D, hak memanfaatkan harta. Nah, pemilik boleh memanfaatkan hartanya tetapi memiliki batasannya. Nah, contohnya itu tidak boleh boros, tidak boleh merusak lingkungan, tidak boleh digunakan maksiat. Islam mengajarkan keseimbangan dalam menggunakan harta. Selanjutnya tuh E, tanggung jawab sosial. Dalam Islam, harta memiliki fungsi sosial, artinya sebagian harta orang mampu terhadap hak orang lain seperti fakir miskin, anak yatim, orang yang membutuhkan. Karena itu Islam diwajibkan zakat, sedekah, infak, dan yang terakhir tuh wakaf. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya, yang dimana materinya tuh sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Nah, Islam menjelaskan beberapa sebab seseorang dapat memiliki harta secara sah. Yang pertama itu dia A, bekerja atau berusaha. Bekerja adalah sebab utama kepemilikan dalam Islam. Contohnya itu seperti berdagang, kedua bertani, ketiga menjadi pegawai, keempat membuka usaha, dan Islam menghargai kerja keras dan melarang memperoleh harta dengan cara instan yang haram. Selanjutnya tuh yang B, warisan. Seorang yang memiliki harta karena menerima warisan dari keluarga yang meninggal dunia. Nah, pembagian warisan dalam Islam itu sudah diatur secara jelas agar adil dan tidak menimbulkan konflik keluarga. Yang C itu hibah dan hadiah.
Hibah adalah pemberian sukarela kepada anak atau hadiah dari teman. Nah, bantuan kepada orang lain. Islam menganjurkan saling memberi untuk mempererat hubungan sosial. Selanjutnya itu dia yang keempat itu dia atau yang ke D itu dia jual beli. Nah, melalui transaksi jual beli yang sah itu dia seorang itu dapat memiliki sesuatu barang. Nah, kan itu dia ada syarat jualnya. Nah, syarat jual dalam Islam itu ada penjual dan ada pembeli. Terus itu barangnya tuh harus halal, tidak boleh dari barang curian seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Tidak ada penipuan yang dimana barangnya itu betul-betul harus jujur mereviewnya. Nanti kalau misalnya dibilang bagus ya harus bagus, jangan kita bilang bagus ternyata barang itu busuk, itu tidak boleh. Baru itu dilakukan suka sama suka. Nah, selanjutnya itu menghidupkan tanah mati. Dalam Islam, seseorang dapat memiliki tanah yang sebelumnya tidak dimanfaatkan lalu diolah menjadi produktif. Contohnya itu membuka lahan pertanian, di mana dia bisa menanam atau menanam segala jenis pertanian di kebun tersebut, mengelola tanah yang kosong. Nah, hal ini menunjukkan Islam itu mendukung produktivitas ekonomi. Nah, yang selanjutnya tuh yang terakhir tuh wakaf dan juga wasiat, yang dimana seseorang juga dapat menerima kepemilikan melalui wasiat. Wakaf tertentu yang diperbolehkan syariat, namun pelaksanaannya itu harus sesuai hukum Islam. Nah, dalam itu yang terakhir itu penerapan konsep harta dalam kehidupan modern. Dalam kehidupan saat ini, konsep harta dan kepemilikan Islam sangat relevan. Adapun contohnya, yang dimana mencari pekerjaan halal, menghindari pinjaman berbunga tinggi, tidak melakukan korupsi, menggunakan uang secara bijak, membayar zakat tepat waktu, membantu masyarakat miskin di era modern. Banyak orang menjadikan harta sebagai simbol kesuksesan tanpa memperhatikan halal dan haram. Islam mengingatkan bahwa keberkahan lebih penting daripada jumlah kekayaan. Memiliki usaha dagang, memiliki kebun atau sawah, dan yang terakhir memiliki kendaraan pribadi. Nah, selanjutnya D, jenis kepemilikan dalam Islam. Yang pertama, satu, kepemilikan individu, yaitu hak seseorang terhadap suatu harta untuk dimanfaatkan secara pribadi. Contohnya rumah pribadi, motor pribadi, tabungan pribadi. Namun penggunaannya harus sesuai dengan syariat Islam. Nah, yang kedua itu kepemilikan umum, harta yang digunakan bersama untuk kepentingan masyarakat. Contohnya jalan raya, sungai, masjid, dan laut. Kepemilikan umum tidak boleh dikuasai oleh individu, tapi demi kepentingan individu tertentu, demi kepentingan pribadi. Yang ketiga, kepemilikan negara, harta yang dikelola pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Contohnya kayak pajak negara, hasil tambang negara, aset pemerintah, dan negara wajib mengelola hal tersebut secara adil dan transparan. Yang kedua, unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah. Nah, dalam ekonomi syariah, hak milik memiliki beberapa unsur penting agar kepemilikan dianggap sah menurut Islam. Yang A, pemilik harta. Harus ada pihak yang memiliki harta secara jelas dan sah. Nah, contohnya itu individu, kelompok, negara. Pemilik mempunyai hak menggunakan harta sesuai atau syariatnya, sesuai aturan syariat. Nah, yang B, objek yang dimiliki. Objek atau barang yang dimiliki harus halal, bernilai, dapat dimanfaatkan. Barang haram tidak diakui sebagai objek kepemilikan yang sah. Nah, contohnya itu kayak minuman keras tidak boleh diperjualbelikan. Barang hasil curian tidak sah dimiliki. Yang C, cara memperoleh harta. Nah,
Islam sangat memperhatikan cara mendapatkan harta. Harta harus diperoleh dengan jujur, halal, tidak merugikan orang lain, cara yang tidak merugikan orang lain. Adapun cara yang dilarang yaitu riba, penipuan, korupsi, dan judi serta pencurian. Masuk ke D, hak memanfaatkan harta. Nah, pemilik boleh memanfaatkan hartanya tetapi memiliki batasannya. Nah, contohnya itu tidak boleh boros, tidak boleh merusak lingkungan, tidak boleh digunakan maksiat. Islam mengajarkan keseimbangan dalam menggunakan harta. Selanjutnya tuh tanggung jawab sosial. Dalam Islam, harta memiliki fungsi sosial. Artinya, sebagian harta orang mampu terhadap hak orang lain seperti fakir miskin, anak yatim, orang yang membutuhkan. Karena itu, Islam diwajibkan zakat, sedekah, infak, dan yang terakhir tuh wakaf. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya, yang dimana materinya tuh sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Nah, Islam menjelaskan beberapa sebab seseorang dapat memiliki harta secara sah. Yang pertama itu dia bekerja atau berusaha. Bekerja adalah sebab utama kepemilikan dalam Islam. Contohnya itu seperti berdagang, kedua bertani, ketiga menjadi pegawai, keempat membuka usaha, dan Islam menghargai kerja keras dan melarang memperoleh harta dengan cara instan yang haram. Selanjutnya tuh yang B, warisan. Seorang yang memiliki harta karena menerima warisan dari keluarga yang meninggal dunia. Nah, pembagian warisan dalam Islam itu sudah diatur secara jelas agar adil dan tidak menimbulkan konflik keluarga. Yang C itu hibah dan hadiah. Hibah adalah pemberian sukarela kepada anak atau hadiah dari teman. Nah, bantuan kepada orang lain. Islam menganjurkan saling memberi untuk mempererat hubungan sosial. Selanjutnya itu dia yang keempat itu dia atau yang ke D itu dia jual beli. Nah, melalui transaksi jual beli yang sah itu dia seorang itu dapat memiliki sesuatu barang. Nah, kan itu dia ada syarat jualnya. Nah, syarat jual dalam Islam itu ada penjual dan ada pembeli. Terus itu barangnya tuh harus halal, tidak boleh dari barang curian seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Tidak ada penipuan yang dimana barangnya itu betul-betul harus jujur mereviewnya. Nanti kalau misalnya dibilang bagus ya harus bagus, jangan kita bilang bagus ternyata barang itu busuk, itu tidak boleh. Baru dilakukan suka sama suka. Nah, selanjutnya itu menghidupkan tanah mati. Dalam Islam, seseorang dapat memiliki tanah yang sebelumnya tidak dimanfaatkan lalu diolah menjadi produktif. Contohnya itu membuka lahan pertanian, di mana dia bisa menanam atau menanam segala jenis pertanian di kebun tersebut, mengelola tanah yang kosong. Nah, hal ini menunjukkan Islam itu mendukung produktivitas ekonomi. Nah, yang selanjutnya tuh yang terakhir tuh wakaf dan juga wasiat, yang dimana seseorang juga dapat menerima kepemilikan melalui wasiat. Wakaf tertentu yang diperbolehkan syariat, namun pelaksanaannya itu harus sesuai hukum Islam. Nah, terus tuh yang terakhir tuh penerapan konsep harta dalam kehidupan modern. Dalam kehidupan saat ini, konsep harta dan kepemilikan Islam sangat relevan. Adapun contohnya, yang dimana mencari pekerjaan halal, menghindari pinjaman berbunga tinggi, tidak melakukan korupsi, menggunakan uang secara bijak, membayar zakat tepat waktu, membantu masyarakat miskin di era modern. Banyak orang menjadikan harta sebagai simbol kesuksesan tanpa memperhatikan halal dan haram. Islam mengingatkan bahwa keberkahan lebih penting daripada jumlah kekayaan. Baik, kesimpulan yang dapat dipahami bahwa harta dalam Islam merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus diperoleh dan digunakan secara halal. Kepemilikan dalam Islam diakui tetapi tidak bersifat mutlak karena tetap terikat aturan syariat dan tanggung jawab sosial.
Hak milik dalam ekonomi syariah memiliki unsur penting seperti pemilik objek harta, cara memperoleh, hak memanfaatkan, dan tanggung jawab sosial. Sebab kepemilikan dalam Islam dapat melalui kerja, warisan, hibah, jual beli, dan cara-cara halal lainnya. Dengan konsep ini, umat Islam diharapkan mampu menggunakan harta secara bijak, adil, dan penuh tanggung jawab. Baik, sekian video dari saya. Wabil taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you video berikutnya, guys.